Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Yohanes Sayers di dalam program Find Your Destiny, di mana di dalam program ini kita akan belajar sama-sama untuk mengetahui panggilan kita di dalam Tuhan dan juga bagaimana kita mencapai tujuan di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi maksimal di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam pembahasan kali ini, pokok bahasan kali ini, kita akan belajar bagaimana sukses secara general dan spesifik, dan juga yang kedua kita akan melihat tahapan-tahapan yang akan kita lalui, dan juga kita akan membahas bagaimana kita menyingkirkan penghalang-penghalang di dalam mencapai tujuan dan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kita bisa berjalan maju untuk mencapai tujuan kita di dalam kehidupan kita. Nah, dalam pokok bahasan yang lalu kita sudah belajar bagaimana seorang pakar motivational speaker, yaitu Jim Rohn, yang mengatakan bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang kita tarik, ya, dan kita layak untuk mendapatkannya. Dan dia berkata bahwa success is something that you attract by the person you become. Jadi ada sesuatu yang kita bangun di dalam diri kita sehingga sukses itu dan keberhasilan itu akan mendatangi kita. Dan dengan cara itu kita akan memenuhi destiny kita dan akan mencapai tujuan di dalam kehidupan kita. Nah, kita tidak melihat keluar, tetapi kita melihat ke dalam melalui personal development, ya. Sebab pokok bahasan yang lalu saya sudah mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan kita dan melahirkan kita ke bumi ini melalui orang tua kita, melalui ibu kita, bahwa Tuhan sudah menaruh segala kemampuan, kelengkapan sebagai manusia yang akan bertumbuh dan akan melakukan aktivitas kehidupan kita. Nah, Tuhan sudah melengkapi dengan berbagai kelengkapan, kemampuan intelektual, bakat-bakat, kemampuan bertindak aktif dan juga berbicara, ya, dan juga komponen-komponen di dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Maksud saya ada pikiran, perasaan yang Tuhan sudah lengkapi sehingga kita menjadi makhluk sempurna yang bisa mengembangkan diri ketika kita lahir di dunia ini dan kita mencapai tujuan hidup kita. Nah, mungkin banyak sebagian orang tidak mengerti apa tujuan dan panggilan di dalam kehidupannya. Itu akan kita bahas di dalam pokok-pokok bahasan yang berikutnya. Tetapi saya mau bagikan di sini bagaimana kita di dalam program Find Your Destiny ini kita belajar, saudara, bagaimana kita mengakhiri hidup ini dengan baik dan bagaimana kita menyelesaikan segala pekerjaan-pekerjaan yang menjadi panggilan dan destiny kita, tujuan hidup kita yang harus kita kerjakan dan kita selesaikan dengan baik. Nah, sukses, keberhasilan saya bisa dikategorikan atau bagi di dalam dua kategori. Yang pertama itu orang berhasil di dalam bidang-bidang tertentu atau secara spesifik, ya, secara khusus di dalam bidang tertentu orang bisa berhasil. Dan kita melihat di dalam kehidupan ini banyak orang yang mencapai keberhasilan di dalam bidang-bidang tertentu, ya. Ada orang yang berhasil membangun rumah tangganya, keluarganya dengan baik, dan ada orang yang bisa membangun pekerjaan dan usahanya dengan baik, tetapi mereka gagal di bidang yang lain. Jadi saya kategorikan bahwa keberhasilan atau kesuksesan seseorang itu bisa dikategorikan secara spesifik, secara khusus
dia berhasil di situ. Nah, yang kedua, secara general. Nah, ini yang saya maksudkan, yang juga Alkitab katakan bahwa keberhasilan yang Tuhan lihat adalah bagaimana seseorang bisa secara general bisa menyelesaikan dan fokus di dalam panggilan itu, ya, di dalam tujuan atau destiny kehidupannya. Itu yang paling penting, saudara. Dan untuk mencapai tujuan ini, untuk berhasil di dalam mencapai tujuan kehidupan, bahwa kita, setiap panggilan kita harus mengkerucut, harus spesifik, ya, sehingga kita mendedikasikan seluruh kehidupan kita, pribadi kita untuk tujuan dan panggilan tersebut, sehingga kita berhasil di dalam hal itu. Nah, saudara, dari awal sampai akhir, ya, secara general, sehingga bukan saja kita memulai sesuatu dengan baik, tetapi bagaimana mengakhiri segala sesuatu juga dengan baik. Bukan saja kita bisa membangun sesuatu di awal kita bagus, tetapi pada akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Seseorang yang mau membangun sebuah proyek pastilah menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan, yang harus dihabiskan, dan berapa tenaga yang harus direkrut untuk membangun pekerjaan itu, proyek itu. Dan semua arsitektur, semua orang-orang insinyur yang bekerja dalam bidang ini pasti mengerti akan hal itu, untuk memulai menghitung budgetingnya, biayanya, kemampuan, bahkan durasi yang harus dilewati sehingga mencapai tujuan dan target yang sudah ditentukan. Nah, kita harus belajar saat ini bahwa seperti yang saya sudah katakan, bahwa tidak ada orang yang hebat di dalam satu hari, tidak ada orang yang sukses di dalam satu hari, dan tidak ada orang yang menjadi ahli di dalam satu hari. Kita manusia adalah makhluk yang alamiah, sehingga Tuhan ketika menciptakan kita ditaruh di dalam sistem alam ini yang harus melewati semua proses. Baik ketika kita lahir, kita menjadi bayi dan menjadi anak-anak kecil, ya, balita, dan bertumbuh menjadi anak remaja, dan kita bertumbuh juga menjadi dewasa, dan akhirnya kita menjadi orang tua. Itu juga sebuah proses alamiah yang harus kita lewati. Suka atau tidak suka, saudara, mau atau tidak mau, kita harus melewati tahapan-tahapan yang secara alamiah sudah Tuhan atur di dalam kehidupan kita di bumi ini. Dan tatanan sistem itu, prinsip-prinsip itu, kita tidak boleh langgar dan kita tidak boleh lompati. Dan semua orang mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, apapun latar belakang kita, apapun keadaan kita, kita harus melewati proses dan tahapan itu. Nah, saya mencoba untuk menyusun, dan ini yang harus kita perhatikan juga, bahwa setiap orang harus melewati tahapan dasar. Ya, ada, kalau kita sekolah atau kita mau menjadi seorang insinyur atau dokter, waktu kita kuliah itu ada pelajaran-pelajaran dasar yang harus kita pelajari, dan ada teknik-teknik dasar juga. Sebagai orang teknik, kita harus mempelajari teori-teori dasar, teknik-teknik dasar, dan semua sifat yang mendasar itu, sehingga fondasi yang kita bangun itu menjadi kuat dan kita mempunyai dasar yang kokoh di dalam satu pekerjaan atau satu tujuan yang ingin kita capai. Nah, ketika orang sudah melewati dasar-dasar, tahapan dasar, maka kita akan masuk ke level berikutnya, bagaimana menerapkan semua teori, semua pengetahuan, semua yang sudah kita pelajari untuk ditaruhkan di dalam actionnya, di dalam bagaimana melakukannya. Nah, kita perlu tahapan namanya practical, ya, untuk magang. Orang harus melewati
tahap-tahap ini, ya. Tidak bisa orang menjadi ahli dan hebat dalam satu hari, tetapi orang harus melewati tahap magang. Di tahap magang, kita tidak sendiri berjalan, tetapi kita membutuhkan mentor-mentor, pembimbing-pembimbing, dan juga pemimpin-pemimpin yang akan menuntun kita. Itu sebabnya ketika saya berbicara mengenai keluarga, ada orang tua yang Tuhan beri di dalam satu keluarga untuk menuntun seorang anak sehingga dia bisa melakukan, mengerjakan hal dasar itu dan hal-hal yang prinsip di dalam kehidupannya. Ketika dia berumah tangga, dia sudah bisa melakukan sebagaimana dia dipersiapkan oleh orang tuanya. Nah, di dalam tahap magang, anak tidak bisa dilepaskan sendiri, tetapi ada orang tua yang mementoring, yang menuntun, yang mengawasi dan melatih. Nah, saudara, di dalam bidang-bidang yang lain juga kita harus melewati tahapan magang ini, saudara. Kita harus mencari seorang mentor. Kita harus mencari guru-guru yang akan mengajar kita. Kita perlu seorang yang membimbing kita. Kita perlu guidance. Kita perlu penuntun-penuntun sehingga kita tahu cara bagaimana menerapkan ilmu atau pengetahuan atau dasar-dasar yang kita sudah pelajari di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa membangun kehidupan kita, membangun diri kita, mengembangkan potensi kita, menjalani kehidupan kita dengan baik dan tepat dan benar. Nah, setelah itu kita akan melewati namanya proses upgrading, di mana peningkatan kualitas, mutu, kemampuan, keterampilan, dan juga kemampuan-kemampuan yang lain kita akan masuki dan lewati. Setiap orang yang ingin berhasil dan mencapai tujuan dalam hidupnya harus melewati proses-proses ini. Saya umpamakan lagi seperti seorang anak di dalam keluarga. Ketika anak dibimbing oleh orang tuanya, diajar, dituntun, ya dilatih sehingga dia menjadi seorang pribadi yang bisa bekerja dan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kehidupannya kelak. Nah, setelah itu ada tahapan di mana dia harus belajar lagi untuk mengembangkan dirinya secara maksimal. Itu yang saya sebut dengan upgrading, ya, meningkatkan mutu dan kualitas pribadinya, dan dia belajar dari lingkungannya, dia belajar dari sekolah di mana dia belajar, dan dari tempat pekerjaannya, dan juga dari lingkungan-lingkungan yang lain, dari sumber-sumber yang lain yang banyak yang bisa dia pelajari. Dan setelah melewati tahap upgrading, baru orang akan melalui pengalaman-pengalaman, melalui eksperimen, melalui experience, ya, yang dia sudah lewati melalui dengan apa yang dia punya, yaitu dasar-dasar dan pengalaman pengetahuan yang dia dapat dari hasil magang dan hasil mentoring, ya, yang dia dapat. Itu akan menjadikan dia, bagaimana dia akan menjadi seorang yang ahli dan matang di dalam menjalani kehidupannya. Nah, di dalam mencapai destiny kita, ada hal yang harus kita pelajari dan kita harus masukkan itu di dalam pengalaman-pengalaman kehidupan, sehingga benar kata orang bijak bahwa orang yang berpengalaman adalah orang yang sudah makan asam garam lebih banyak, ya. Artinya dalam peribahasa itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa kegagalan demi kegagalan dan dalam masa uji coba yang dilakukan, ya, orang tidak bisa dalam satu hari mencapai kesuksesannya dan menjadi ahli, saudara. Nah, itu tahapan-tahapan yang kita bisa pelajari, bahwa kita di dalam hidup ini tidak usah menjadi orang yang pesimis. Kita tidak usah merasa frustrasi ketika kita mencoba untuk melakukan apa yang kita kerjakan dan itu menjadi gagal. Tidak, saudara. Tetapi kita harus bangkit, dan itu yang akan kita lihat di dalam pokok bahasan kali ini.
Setiap orang yang sukses dan berhasil adalah orang yang pernah gagal, tetapi tidak menganggap dirinya sebagai orang yang kalah di dalam kehidupan. Nah, ada banyak contoh di dalam kehidupan ini, dan kalau kita pelajari discovery world, ya, dunia para penemu, dan di dalam pengetahuan, di dalam sains dan teknologi, kita bisa mengambil contoh seperti Thomas Edison, ya, penemu yang paling produktif dalam sejarah. Ya, apa yang terjadi ketika masa kecilnya Tommy itu sulit untuk diajar, sehingga satu hari gurunya memulangkan dia dari sekolah ke rumahnya dan diberikan kepada ibunya. Ibunya dipanggil untuk menghadap ke sekolah untuk bertemu dengan guru dan pemimpin sekolah, sehingga diberitahu bahwa Tommy tidak bisa diajar. Ya, anak itu dianggap bodoh, anak itu dianggap tidak punya kemampuan apapun, sehingga para guru sulit untuk mengajar Tommy, ya, Thomas Edison. Tetapi apa yang terjadi? Seorang ibu yang saya bilang mentor yang baik membimbing Tommy bertumbuh dewasa dan mengajar, memberikan motivasi, di mana anak ini menjadi seorang yang dewasa yang punya tujuan hidup yang jelas. Ya, bagaimana dia mengembangkan potensinya di dalam pribadinya, sehingga Thomas Edison menjadi penemu paling produktif dalam sejarah dunia ini. Dianggap tidak bisa diajar sejak masa kecil. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Thomas Edison adalah penemu, dan hari ini semua karyanya bisa kita nikmati. Lampu yang kita pakai di rumah kita, bukankah itu hasil karya orang yang tidak bisa diajar, orang yang sulit atau tidak mampu lagi guru-guru untuk mengajar dia? Tetapi dia bukan orang yang gagal, saudara, tetapi orang yang terus bertumbuh di dalam tahapan-tahapan yang dia harus lalui, sehingga dia mencapai destininya di dalam kehidupannya dan menjadi orang yang paling produktif dalam sejarah sains dan teknologi kita. Nah, ada banyak contoh yang lain seperti Albert Einstein, ya, pemikir terbesar di zaman kita ini, diberitahukan oleh seorang kepala sekolah Munich bahwa ia tidak akan pernah berprestasi tinggi sebab keadaan kelakuan dan keadaan dirinya yang tidak mungkin mencapai prestasi yang seperti itu. Definisinya adalah hari ini, saudara, kalau kita melihat Albert Einstein, seorang pakar dan seorang pemikir terbesar yang dikenal hari ini, bahwa masa lalunya, dulunya adalah orang-orang yang mungkin dianggap orang lain tidak akan punya prestasi dan masa depan. Tetapi apa yang kita lihat hari ini pada kenyataannya, mereka bukan orang-orang yang kalah. Jadi definisi sukses adalah bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang pernah gagal tetapi bangkit kembali, dan mereka bukan orang-orang yang kalah, tapi tetap terus berjuang sampai mencapai tujuan dan destiny mereka di dalam kehidupan mereka. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa poin yang akan menolong kita, yaitu 7 kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadikan kegagalan sebagai batu loncatan. Jadi kegagalan adalah batu loncatan untuk mencapai keberhasilan. Ada 7 hal yang kita bisa pelajari dari kegagalan kita, yaitu kita harus menolak, namanya penolakan. Artinya ketika kita gagal, kita harus menganggap bahwa kegagalan itu terjadi di luar diri kita, bukan diri kita yang gagal. Sebab seperti yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan sudah menciptakan kita, memperlengkapi kita dengan kemampuan-kemampuan. Jadi kemampuan itu mungkin belum pas untuk, atau belum cocok, atau kita belum tahu bagaimana menggunakan kemampuan-kemampuan kita di dalam mencapai tujuan di dalam kehidupan kita untuk berhasil, saudara. Nah, jadi ada hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah tolaklah penolakan, yaitu kita jangan menolak diri kita sendiri, ya.
bahwa kegagalan itu adalah kegagalan pekerjaan kita, bukan kegagalan diri kita. Diri kita Tuhan ciptakan sempurna, tetapi kegagalan itu harus kita pelajari, harus kita evaluasi, harus kita selidiki, dan apa yang harus kita perbaiki, dan apa yang harus kita kerjakan lagi, sehingga kita mendapatkan rumusan-rumusan dan pengalaman-pengalaman, dan juga ilmu-ilmu atau teknik yang lebih baik, ya, kemampuan-kemampuan atau pengetahuan yang lebih baik yang bisa kita terapkan untuk mencapai keberhasilan kita. Yang kedua yang kita harus lakukan adalah pandanglah kegagalan sebagai sesuatu yang sementara. Di dunia ini tidak ada yang langgeng, saudara. Di dunia ini Tuhan sudah memasukkan segala apa yang ada di bumi ini, apa yang ada di alam ini, dengan hukum alam dimensi waktu, ya, ruang dan waktu, semua bersifat sementara, tidak ada yang permanen. Yang kekal itu hanya di sorga dan di alam baka. Dan orang yang memasukkan kegagalannya di dalam hati memandang suatu masalah sebagai lubang di mana mereka selamanya akan stuck dan berhenti, karena mereka menganggap kegagalan adalah sesuatu yang permanen. Kegagalan bukanlah sesuatu yang permanen. Kegagalan hanya bersifat sementara pada saat itu, pada waktu itu saja. Tetapi kita harus mencoba, karena hidup ini adalah kesempatan, di mana selama masih ada waktu, masih ada kesempatan. Ketika waktu sudah berakhir, maka tidak ada lagi kesempatan. Tapi selama bumi ini masih berputar, berarti masih ada waktu terus berputar. Itu berarti kita masih punya kesempatan. Hari-hari itu bukan hari ini saja, tapi ada hari esok. Bulan bukan bulan ini saja, tetapi ada bulan-bulan berikutnya. Tahun bukan tahun ini saja, tetapi ada tahun-tahun berikutnya. Kita tidak tahu ketika kita mempersiapkan segala sesuatu bahwa tahun-tahun kelimpahan, tahun-tahun keberhasilan yang di depan ini sedang menanti kita. Itu sebabnya kita harus belajar dan mempersiapkan diri seperti Tuhan Yesus ketika dia mempersiapkan diri, dan only 3 years, saya katakan hanya 3 tahun, begitu efektif dan dia mencapai keberhasilan dan destiny-nya secara baik dan luar biasa. Excellent. Nah, yang ketiga, bahwa pandanglah kegagalan sebagai sesuatu insiden yang terisolasi. Artinya itu hanya spesifik pada saat dan momen itu saja, ya. Penulis Leo Buscaglia pernah membicarakan tentang kekagumannya terhadap ahli memasak Julia Child. Saya benar-benar suka dengan sikapnya. Julia berkata, malam ini kita akan memasak soffo. Lalu ia menumbuk dan mengocok itu, mengolah makanan itu, berbagai hal ke lantai, serta melakukan segala macam hal yang manusia itu secara mengagumkan. Lalu ia mengambil makanan itu dan melemparkannya ke dalam oven, maksud saya memasukkannya ke dalam oven, ya, dan berbicara sebentar kepada pemirsa, ya. Akhirnya ia mengatakan sekarang sudah siap. Tetapi ketika membuka ovennya, hanya menjadi lempeng seperti sebuah pancake. Tapi apakah ia menjadi panik? Ia menjadi panik maksud saya, atau menangis? Ya, tidak. Ia tersenyum dan berkata, toh Anda tidak bisa selalu menang, jadi silakan mencobanya dan mencicipinya. Ya, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kejadian ini? Bahwa ahli masak itu adalah seorang ahli, dan dia tidak ragu dengan keahliannya. Nah, saudara jangan ragu dengan persiapan, kematangan, dan upgrading pelajaran, sekolah, atau persiapan-persiapan kehidupan ini yang saudara sudah pelajari, ya, sehingga saudara banyak tahu dan saudara memiliki keyakinan. Kita memiliki keyakinan dalam hidup kita, itu penting, ya, sehingga jangan meragukan diri kita, tapi kita harus pandang kegagalan itu sebagai insiden yang terisolasi. Artinya insiden bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Hal-hal yang kita tidak inginkan bisa terjadi. Bisa datangnya dari alam, bisa datangnya dari sistem, saudara. Karena kita hidup di satu negara. Kalau negara itu menurun dan negara itu bangkrut, maka kita akan juga ikut
terseret di dalam situasi itu. Ada hal-hal yang di luar yang tidak bisa kita kendalikan melalui diri kita. Sehingga kita harus mengerti bahwa kegagalan itu bukan sesuatu yang permanen dan juga bukan sesuatu yang menyangkut diri kita. Tetapi ketika kita mempersiapkan diri, kita yakin kita sudah belajar banyak, kita sudah upgrading, kita sudah practice, ya, kita sudah praktek, ya, kita sudah latihan dan kita sudah mempersiapkan diri, kita harus yakin bahwa diri kita adalah mantap di dalam hal itu, sehingga kita memandang kegagalan kita sebagai sesuatu yang insiden yang terisolasi. Yang keempat, jagalah agar harapan-harapan kita tetap ada. Nah, yang paling penting adalah kita punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan memiliki daya juang yang tinggi. Orang yang memiliki pengharapan di masa depan, orang yang mengerti bahwa ada kesempatan di depan, masih ada waktu di depan. Ketika Tuhan mengizinkan kita hidup, kita akan berkata, kalau Tuhan izinkan saya masih hidup, kalau Tuhan mengizinkan saya masih kuat, kalau Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi saya akan mencapai tujuan hidup saya, dan saya akan mencapai keberhasilan saya. Nah, dikatakan jagalah harapan-harapan kita dan tetap ada di dalam diri kita. Orang yang memiliki pengharapan, memiliki daya juang, dan akan berjerih payah untuk mencapai apa yang mereka ingin capai dalam kehidupan. Karena pengharapan adalah kekuatan di dalam diri kita. Bagi orang-orang yang sudah tidak punya pengharapan, itu makanya kita sebut orang-orang yang putus asa. Ketika orang putus asa, orang naik ke gedung tinggi dan mereka menjatuhkan dirinya dari lantai 40, dari atap gedung lantai 40, dan mereka mengakhiri segala sesuatu. Ketika orang kehilangan harapan, orang menjadi frustrasi. Ketika orang hilang harapan, orang bisa melakukan apa saja untuk menyudahi kehidupan ini. Nah, saudara, jagalah pengharapan kita tetap ada dan kita tetap realistis. Semakin besar prestasi yang ingin kita raih, semakin besar pula persiapan mental dan kekuatan yang harus dibutuhkan, yang kita butuhkan, yang harus kita punya untuk mengatasi berbagai hambatan dan bertekun dalam jangka panjang. Nah, ini penting, saudara. Pengharapan itu penting. Saudara harus punya itu di dalam kehidupan, dan kita harus yakin bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Kalau kita ingin jalan-jalan di lingkungan kita, kita bisa mengantisipasi sedikit masalah. Itu pun kalau ada. Tetapi tidaklah demikian halnya kalau kita ingin mendaki gunung atau pergi ke tempat yang belum kita tahu, saudara. Karena hidup ini seperti peta. Kita harus melihat peta kita. Kemana arah tujuan hidup kita? Mapping namanya. Life mapping. Ya, peta kehidupan. Kalau kita mau mendaki gunung, kita belum tahu situasinya, kita belum pernah pergi ke sana. Sebab hari esok belum ada yang, kalau kita hidup hari ini, hari esok belum ada orang yang lalui. Semua kita hidup hari ini. Itu sebabnya itu menjadi misteri. Yesterday, masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah anugerah. Dan besok adalah misteri bagi kita. Itu sebabnya seperti kita ingin pergi ke satu tempat yang kita belum tahu, dan dibutuhkan waktu, upaya, kemampuan, dan kesiapan, kemunduran untuk mengatasi kemunduran atau kegagalan ketika kita mau mencapai satu tempat dan pergi ke satu tempat yang kita tidak pernah tahu di sana. Nah, hari esok kita tidak pernah tahu karena masih menjadi misteri bagi kita. Yang paling penting adalah kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, dan juga kita memiliki keyakinan apa yang kita sudah persiapkan pasti akan berguna di masa depan. Yang kelima, saudara, kita akan terus fokus pada kekuatan-kekuatan. Ketika kita gagal, kita harus fokus pada kekuatan-kekuatan kita. Apa yang masih kita miliki di dalam diri kita. Saya percaya setiap orang mempunyai kekuatan-kekuatan spesifik di dalam pribadinya. Cara lain para peraih prestasi itu tidak mengambil hati pada kegagalan mereka adalah dengan berfokus pada kekuatan-kekuatan mereka. Seorang pelari yang gagal di dalam kompetisi yang pertama, dia akan melatih dirinya
dan akan mencoba lagi dan akan fokus kepada kemampuan-kemampuan dia untuk berlatih lebih baik lagi sehingga dia bisa mengikuti pertandingan yang berikutnya. Kegagalan bukanlah sesuatu yang membuat orang tidak bisa bangkit lagi, tetapi ketika kita fokus pada kekuatan-kekuatan yang masih kita miliki dalam diri kita, kita akan mencapai prestasi dan keberhasilan apa yang kita mimpi, apa yang menjadi vision bagi kita, apa yang menjadi tujuan bagi hidup kita, kita akan capai. Yang keenam, variasikan pendekatan untuk pencapaian prestasi. Ada kombinasi, ada pendekatan-pendekatan terhadap masalah-masalah yang harus kita olah sedemikian rupa. Ya, ada variasi pendekatan pencapaian prestasi, ada kombinasi. Ya, kita harus ambil dari berbagai sumber sehingga kita tidak fokus kepada satu hal saja. Ada orang yang mencoba usaha tetapi gagal. Nah, dalam rahasia para miliarder yang ada di muka bumi ini, ketika saya baca pengalaman-pengalaman mereka, bahwa paling sedikit mereka mempunyai 13 usaha, bidang usaha. Itu sebabnya saudara, kita harus tahu bagaimana cara meramu dari berbagai bidang yang kita sudah coba, dari berbagai hal yang kita sudah lakukan, itu kita mengkombinasi, memvariasikan untuk pencapaian apa yang kita ingin capai, yaitu tujuan dan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Coba banyak hal, itu tidak akan sia-sia. Kita akan belajar banyak hal dalam berbagai bidang ketika kita ingin mencapai tujuan dan keberhasilan dalam hidup kita. Yang terakhir, bangkit kembali. Semangat untuk bangkit kembali ini penting, saudara. Ketika kita menghadapi kegagalan, para peraih prestasi sanggup maju terus apapun yang terjadi, dan itu mungkin terjadi karena mereka ingat bahwa kegagalan tidaklah menjadikan mereka menjadi para pecundang. Tak seorang pun perlu mengambil hati dengan kesalahan-kesalahannya. Itulah cara terbaik untuk bangkit kembali setelah kegagalan, dan teruslah maju dengan suatu sikap yang positif begitu mereka melakukannya, sehingga mereka siap untuk sukses. Artinya jangan masukkan sesuatu di dalam hati. Itu yang paling penting untuk bangkit, sehingga tidak menjadikan kita frustrasi dan menjadi orang yang stuck dan mandek di dalam kehidupan ini. Kita harus bangkit, mempunyai semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Nah, menurut saya, bahwa hati yang gembira adalah hati yang semangat, bukan orang yang penuh dengan tawa-tawa, saudara, bukan. Tetapi hati yang gembira yang saya pahami di dalam firman Tuhan itu mengatakan bahwa kita harus mempunyai hati yang semangat dalam hidup. Orang kalau sudah kehilangan semangat, maka susah untuk bangkit, karena dia mengalami apa yang kita sebut dengan frustrasi. Ya, ketika orang frustrasi, orang tidak mau bangkit lagi. Orang akan membiarkan hidupnya dengan apa adanya dan berakhir dengan sia-sia. Nah, saudara, kita tidak mau mengakhiri hidup kita dengan sia-sia, dan we do nothing in this life, but we want to live, to be a blessing for others, for our family, for ourselves, and for the nations, and also for our Lord, untuk Tuhan kita, untuk iman dan keyakinan yang kita yakini di dalam kehidupan kita. Nah, ketika semangat itu hilang, maka semuanya berakhir, saudara. Hati yang gembira maksud saya, bukan orang yang bersenang-senang. Karena ada banyak orang di sana, orang di luar sana bersenang-senang. Mereka hanya mencari pelarian. Mereka tertawa, mabuk, dan sebagainya. Mereka foya-foya. Mereka hanya mencari kesenangan. Bukan hati yang gembira yang sesungguhnya. Tetapi hati yang gembira itu tanpa apapun, tetapi terlihat dari semangat dan daya juang yang mereka miliki di dalam kehidupan mereka. Itulah hati yang gembira
yang firman Tuhan katakan. Jadi memiliki semangat hidup, memiliki semangat untuk berjuang, memiliki semangat untuk bekerja. Setiap hari orang kalau punya semangat, pasti dia bisa tersenyum. Orang yang punya semangat di dalam kehidupan dan pekerjaan, pasti akan tersenyum di dalam pekerjaannya. Orang yang punya semangat dalam pekerjaan, pasti dia akan menghormati orang lain karena dia punya semangat. Orang yang punya semangat pasti akan menjadi berkat. Orang yang punya semangat pasti akan mencapai keberhasilan. Orang yang punya semangat tidak akan terkalahkan oleh apapun. Sekalipun penderitaan yang dia hadapi, sekalipun perjuangannya sulit, tetapi orang yang punya semangat dapat menanggung penderitaannya. Itulah 7 hal yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kegagalan-kegagalan dalam hidup kita. Baik dalam pernikahan, ketika kita punya semangat dan keyakinan, kita bisa bangun pernikahan kita lagi dengan baik, saudara. Dan ketika kita gagal mendidik anak, ketika kita punya semangat dan keyakinan iman yang luar biasa, kita bisa membangun anak-anak kita kembali dengan baik. Ketika kita gagal, kita gagal di dalam melakukan satu pekerjaan ataupun pelayanan kita masih punya semangat dan keyakinan kita, maka kita bisa membangun kembali. Ketika orang hilang semangat, apapun yang dia miliki menjadi tidak berguna, saudara. Mari kita menjadi orang yang berguna, tetap bersemangat dan bangkit kembali di dalam mencapai tujuan dan keberhasilan dalam hidup kita.